Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke bab intinya, kita mengulas materi yang sebelumnya, yaitu tentang pusat sederhana. Pasti kalian sudah paham kan pusat sederhana itu apa? Nah, bab yang selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk bab inti, kita harus tahu dulu pengertian struktur dan fungsinya. Nah, maksudnya struktur itu nama bagian-bagian. Nah, dan fungsi, itunya fungsi akar sendiri itu untuk menyerap unsur hara di tanah. Jadi, struktur dan fungsi itu saling berkaitan. Jadi, kita akan membahas jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu ada 4 macam. Yang pertama itu akar, yang kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Nah, kita akan membahas semua dari jaringan tumbuhan ini. Dan yang pertama itu kita akan membahas akar. Membahas akar, ini tumbuhan, ini daun, dan ini bunganya. Nah, akar sendiri itu dibagi menjadi 3 daerah. Yang pertama itu diferensi, yang ketiga itu pemanjangan, dan yang ketiga itu pembelahan. Nah, pembelahan diferensi, yang kedua itu pemanjangan, yang ketiga itu pembelahan. Maksudnya diferensi itu ketika jaringan akar ini menjadi rambut akar. Jadi itu ada perkembangannya. Kalau yang kedua itu pemanjangan, itu bisa disebut pendewasaan. Dan yang ketiga itu pembelahan. Kenapa? Karena pembelahan, karena adanya selalu membelah. Jadi akarnya selalu membelah. Dan pembelahan ini bisa disebut dengan meristem apikal. Kenapa disebut meristem apikal? Karena terdapat di ujung akar. Itu dinamakan apikal. Nah, ini dinamakan tudung akar. Tudung akar ini berfungsi untuk menembus akar yang susah dibelah. Jadi tidak merusak akar yang sudah ada. Nah, apabila ini kan akar. Apabila akar dibelah, ini dibelah. Nah, ini dibelah, jadi seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Sebentar saya gambar. Nah, apabila akar itu dibelah menjadi seperti ini, itu juga dibagi beberapa. Yang paling luar itu dinamakan epidermis. Epidermis itu kulit yang paling luar, yang paling keras. Terus yang kedua itu ada korteks. Korteks itu yang paling tebal atau yang paling tengah. Dan yang terakhir itu ada endodermis. Endodermis itu bagian dalam. Tetapi kita akan membahas inti dari akar tersebut. Di dalam itu ada yang namanya silinder pusat. Nah, silinder pusat ini untuk mentransformasikan unsur hara di dalam tanah dan juga mineral ke daun. Nah, yang itu yang dinamakan dengan fotosintesis. Kita sudah menjelaskan semua bagian-bagian pada akar. Dan fungsi akar itu sendiri itu untuk menyimpan cadangan sehari-hari. Apabila contohnya saat kemarau, banyak pohon-pohon yang gersang itu karena mereka kurangnya menyerap unsur hara dalam tanah. Terus yang bagian kedua itu batang. Nah, batang itu alat transportasi zat makanan dari akar ke daun, dari daun ke seluruh bagian tubuh. Nah, tumbuhan. Jadi batang itu untuk meneruskan dari akar, batang terus ke atas, ke daun dan seterusnya. Nah, tipe batang itu ada 3. Yang pertama tipe lunak berair. Nah, tipe lunak berair itu contohnya kayak kalian tahu kaktus.
Pasti kan sering ketemu tanaman kaktus. Nah itu termasuk tipe lunak berair. Dan yang kedua tipe berkayu. Tipe berkayu ini contohnya pohon mangga, pohon jati gitu. Terus yang ketiga itu tipe rumput. Tipe rumput ini seperti tanaman padi. Pasti kalian sering juga bertemu tanaman padi. Nah, batang juga mempunyai struktur sama halnya dengan akar. Ada epidermis, korteks, endodermis, dan sinar pusat. Pasti kalian udah tahu kan tadi pengertian epidermis dan semuanya ini. Terus yang ketiga kita akan membahas daun. Daun sendiri itu yang paling banyak mengandung klorofil. Jadi kenapa terjadinya fotosintesis pada daun? Ya karena banyak mengandung klorofil. Nah, struktur daun ini beda dari akar sama batang. Itu bedanya tetap ada epidermis, mesofil, dan berkas pengamputan, yaitu xilem dan floem. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas bunga. Nah bunga ini sendiri, banyak macam bunga. Nah, bunga itu melakukan perkembangbiakan generatif. Nah, fungsi bunga itu banyak macamnya. Biasanya itu bunga kan untuk hiasan, terus hewan kayak lebah itu cari madu, cari makanan. Bunga itu juga tempatnya fungsinya seperti itu. Sekian dari penjelasan dari Ibu tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Mungkin ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan. Bila tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan mengajak kalian langsung ke lapangan melihat bentuk akar itu, terus batang, bunga. Nah, untuk yang pertemuan selanjutnya pembagian atau yang ada di akar seperti monokotil, dikotil juga. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.